Ketiga, yang jelas mengisi keperpustakaan dengan hazanah keilmuan baru sebagai novelty hasil riset akademis, atau istilahnya sebagai temuan baru keilmuan yang namanya novelty itu untuk mengisi riset-riset akademis kita di perpustakaan. Sehingga dengan masuknya buku monograf ini di pustaka, mahasiswa akan terbantu, akan mendapatkan informasi baru, data baru, kemudian tulisan-tulisan baru, yang setidaknya itu selain dibutuhkan dalam bentuk informasi data baru, tapi juga dibutuhkan dalam bentuk untuk penelitian yang relevan. Penelitian relevan itu sumber-sumber yang kita butuhkan sebagai rujukan yang pernah diteliti oleh orang yang sesudah kita. Nah, inilah yang sangat penting, mengapa buku monograf itu perlu adanya di dalam sebuah lembaga dan juga dari sebuah penelitian yang dilakukan. Kemudian fungsi buku monograf, yang pertama adalah sebagai guidance bagi dosen, guru, pengelola, siapapun praktisi kolumnis untuk mendukung sebuah pembelajaran. Nah, ini artinya guidance dan pendukung ya bagi sebuah pembelajaran. Karena buku itu kan diangkat dari satu disiplin ilmu tertentu. Nah, tentu guru mengajar atau dosen kan sesuai dengan disiplin ilmunya itu, apa yang dia tulis. Maka itu sangat penting dan bagus untuk mendukung sebuah pembelajaran sesuai dengan kompetensi keilmuannya dosen atau guru yang masing-masing. Yang kedua, sebagai referensi dukung untuk melakukan riset lanjutan oleh peneliti sendiri atau peneliti yang lain. Nah, ini yang saya bilang tadi, ini adalah merupakan sumber dukung yang bisa menjadi rujukan. Bisa dikembangkan penelitian itu kalau memang temuan kita sesuatu yang katakanlah sesuatu yang baru, something new, atau novelty-nya itu dianggap sesuatu yang memang berkontribusi dalam hazanah keilmuan dan akademis, itu bisa saja dilanjutkan penelitiannya oleh orang lain, atau kita sendiri melanjutkan penelitian itu. Nah, ini bisa nanti untuk kepentingan buku berikut. Yang ketiga, menambah koleksi lembaga dalam melakukan akreditasi dan pengembangan program studi. Ini jelas lah ya. Jadi kontribusi ini walaupun karyanya pribadi, tapi dia berkontribusi bagi lembaga. Untuk terutama dalam pembukaan tadi Pak Ketua bilang, atau Pak Rektor bilang, itu akan pembukaan berapa? 9 prodi baru. Nah, itu diperlukan dukungan buku, karya dosen, ya, yang diterbitkan baik oleh lembaga yang sifatnya institusi kita sendiri atau juga lembaga masyarakat atau lembaga memang publish yang sudah profesional. Itu punya penilaian sendiri sebagai keaktifan dosen dalam menulis atau berkarya. Keempat, sebagai dukungan kepangkatan. Nah, jelas lah ya, untuk karir kita ya, peneliti atau dosen atau guru, yang buku ini bernilai 25-30 poin. Lumayan Bapak Ibu, besarnya ya. Jadi kalau bagi yang memang ingin menjaga karirnya, mengembang karirnya ke depan, besar poinnya 25-30. Kan kalau buku itu kan maksimal kan 40. Tapi buku monograf kayaknya sudah ada standarnya, dia 25/30. Yang 40 itu biasanya buku-buku referensi yang memang ditulis lebih spesifik ya oleh pakar atau keilmuan tertentu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, apa yang menjadi substansi buku monograf itu? Artinya apa isi yang memang pokok dari buku monograf itu. Nah, mari kita coba. Ini bagian preliminary. Preliminary itu bagian depan buku. Mulai dari halaman judul, ada kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel. Nah, ini ada di depan biasanya itu. Halaman judul itu dimodif punya daya tarik. Jadi kalau kita punya disertasi misalnya, atau tesis atau skripsi yang judulnya kan panjang gitu ya. Sampai berapa? Lebih 14 suku kata. Kan judul disertasi itu atau tesis itu maksimal 14 kata. Tidak boleh lebih. Nah, tapi ketika dia menjadi buku, itu boleh kita modif. Tidak lagi seperti apa? Yang judul yang seperti itu. Kita modif misalnya, ini sebuah penelitian mahasiswa saya, penelitian disertasi. Dia meneliti tentang dosen berprestasi. Nah, judulnya panjang ini. Tapi ketika dia jadi buku monograf, dia disederhanakan. Jadi dosen berprestasi gitu. Jadi diambil dari tema kedua atau parabel Y atau parabel X4-nya itu. Jadi parabel S1, S2, S3 tidak usah dimunculkan lagi. Cukup dari satu tema saja atau satu parabel di parabel X4.
Jadi jadilah dia jadi bukunya dosen berprestasi. Nah ini salah satu contoh kita mencoba membuat apa judul buku yang terkait dengan buku-buku yang berkenaan dengan katakan buku monograf itu. Atau juga seperti ini misalnya, penelitian disertasi juga. Ini disederhanakan menjadi apa? Transformasi pondok pesantren. Nah, judulnya panjang itu. Ya, ada sampai belasan kata gitu. Tapi ketika dia menjadi buku monograf, maka disederhanakan seperti ini. Jadi judul itu juga menentukan nilai jualnya. Judul itu juga menentukan minat orang membaca buku itu. Jadi disederhanakan judul itu. Jadi intinya bahwa judul yang dari hasil penelitian itu kita modif sesederhana mungkin, seelok mungkin, ya, seindah mungkin, sehingga dia punya estetika, tinggal dia punya daya tarik. Begitu maksudnya. Nah, demikian ada juga kata pengantar. Kata pengantar itu boleh pribadi, kalau pribadi ya pribadi saja. Kalau itu memang proyek, setidaknya ada pengantar lembaga. Silahkan dibuat situ. Dari pimpinan, apakah fakultas, apakah prodi, atau dari lembaga, institusi IAIN-nya atau STAN-nya gitu. Tapi kalau dia terbit adalah inisiatif kita sendiri, kemudian kita tidak melibatkan siapa-siapa, ya ngapain pakai kata pengantar lembaga, nggak perlu. Cukup pengantar kita pribadi saja di dalam buku itu. Cukup, nggak perlu sampai full satu halaman. Bisa 75% atau 60% dari halaman itu sekedar pengantar dari buku itu. Karena situ juga akan terungkap adanya tujuan kita gitu. Jadi tujuan penulisan buku itu tertuang di kata pengantar. Jadi sedikit saja diberikan selayang pandang tujuannya apa. Itu udah kelihatan di situ. Nah, ada juga yang mengatakan tujuan itu taruh di bab 1. Tapi kalau ditaruh di bab 1 terlalu vulgar. Kelihatan buku itu tidak elok dan tidak indah dibaca. Sehingga nanti kesan penelitiannya masih muncul. Kalau dia muncul di bab 1. Maka itu dibikin saja semacam terselubung. Tujuan itu adanya di kata pengantar. Nah, begitulah memperindah tulisan itu sehingga tidak kelihatan bahwa ketika dia jadi buku tidak lagi kesannya itu sebuah penelitian gitu. Tapi betul-betul sudah menjadi buku karya ilmiah yang dalam bentuk monograf tadi, dan orang membacanya sudah seperti layaknya buku. Jadi tidak lagi ada kesan bahwa apa yang memang sistematika struktur penelitian itu masih muncul dalam buku. Nah, inilah pandainya kita, harusnya kita mencoba melakukan berbagai modif dari buku-buku yang kita terbitkan ini. Yang ketiga, daftar isi. Biasanya itu satu spasi ya. Satu spasi disesuaikan dengan margin buku. Nanti juga ini kan kelihatan, kalau satu spasi itu, maka biasanya dia agak lebih rapat dan lebih bagus kalau dalam daftar isi. Sama juga daftar gambar. Gambar-gambar yang kita butuhkan, ya misalnya ada yang kita temukan dalam penelitian, ada gambar-gambar yang kita anggap penting untuk mendukung daripada tulisan kita, boleh dilampirkan di belakang. Demikian juga, atau masuk ke dalam, di dalam tulisan. Karena kalau sudah jadi buku kan, dia tidak lagi berupa lampiran-lampiran kayak penelitian itu, atau disertasi, atau tesis. Tapi dia sudah menyatu dengan buku secara keseluruhan. Jadi kalau ada gambar yang Bapak Ibu dapat di lapangan, ketika penelitian dulu, dan itu perlu diurai, dianalisis, untuk mendukung data dan memberikan informasi yang lebih akurat, itu boleh dituangkan di dalam pembahasan. Nah, tapi dibuat nanti ada daftar gambar. Pun begitu juga, kalau ada tabel-tabel data yang dianggap penting, yang kita peroleh melalui apakah dokumentasi, data-data dokumen, data-data yang ada di lembaga itu, boleh juga dituangkan, dimasukkan dalam laporan tulisan buku, untuk mendukung juga kekuatan data dan analisis yang kita lakukan. Itu silakan. Nah, tapi ini semuanya dimunculkan di bagian preliminary. Ya, preliminary. Nah, ada juga kalau mau ditambah, ada istilahnya moto, ya. Moto dalam penulisan buku itu. Kadang-kadang ada juga yang begitu. Kalau enggak, ya sebaiknya tidak usah. Karena itu juga, ya istilahnya masih pro kontra. Tapi kalau ini sudah suatu yang melembaga ya, dalam sebuah buku. Halaman judul, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel. Kalau ini sudah permanen. Hampir semua penulis sepakat bahwa inilah yang merupakan bagian preliminary, bagian halaman depan dari buku itu. Jadi mulai dari halaman judul.
Nah, kemudian bagian pendahuluan, apa saja isinya yang harus kita muat? Pertama adalah memuat latar belakang. Latar belakang itu isinya adalah berupa narasi. Narasi-narasi yang sifatnya argumentatif. Jadi dari disertasi kita atau tesis kita, mungkin apakah itu sudah mewakili bahasa yang naratif dan argumentatif itu? Jika belum, boleh dipertajam kembali, gimana kita meyakinkan orang bahwa buku ini atau penelitian kemarin itu sudah layak dilakukan. Kemudian di buku ini pun kita tantang mereka layak membacanya gitu. Layak membacanya karena memang penting, ada urgensi, hal-hal penting yang kita ungkapkan dalam tulisan-tulisan ini. Ada sebuah kepentingan-kepentingan yang kita ungkapkan dalam penelitian ini. Ada pesan-pesan yang harus kita sampaikan dalam penelitian ini. Nah, itu di latar belakang harus Anda rumuskan betul agar bisa terkesan argumentasi Anda itu yang berupa narasi-narasi itu mengundang orang untuk mau membaca buku Anda itu lebih dalam, lebih jauh. Jadi kalau orang kan membuka buku pasti mulai dari pendahuluan itu. Kalau dari latar belakang sudah tidak nyaman, tidak nikmat dibaca, ya, tidak punya daya tarik, tidak punya argumen yang membuat orang mau membaca lebih jauh, yaitu orang pasti meninggalkan buku itu. Nah, ini seni juga dalam menulis, estetika dalam menulis, bagaimana kita berargumen, menyampaikan bahasa-bahasa tutur kata kita itu yang merupakan buah pikiran dan buah hati kita, yang kita tuangkan dalam tulisan. Nah, itu akan kelihatan nanti cara berpikir seseorang, cara merasa seseorang dalam dia menuangkan tulisan itu. Jadi ada rasa di sana yang membuat orang tertarik, berminat membaca buku itu. Tapi kalau udah melihat baru halaman 1, orang udah nggak selera, ya, orang sudah nggak minat. Dilihat situ kalimatnya bolak-balik, titik komanya kacau gitu ya, salah semua. Kemudian dilihat lagi kata-kata yang digunakan juga banyak kekeliruan. Wah, itu udah jadi sampah itu buku. Ya, selain orang tidak mau membaca, juga orang tidak minat dengan buku itu. Nah, disinilah seninya kita bagaimana menuangkan narasi-narasi argumentasi itu yang intinya merayu orang, mengajak orang, dan juga meyakinkan orang bahwa yang saya tulis ini layak, yang saya tulis ini adalah penting, dan saya tulis ini adalah punya sebuah pesan yang layak Bapak baca atau Ibu baca. Begitu. Yang berikutnya adalah rumusan masalah, gambaran daripada novelty ya. Gambaran novelty itu sesuatu kebaruan yang kita lahirkan itu tak akan terpancar dari rumusan masalah kita. Dari rumusan masalah itu akan kelihatan novelty apa yang akan kita lahirkan dari temuan penelitian dan apa yang kita akan tulis dalam buku itu. Jadi istilah novelty di sana adalah kebaruan apa yang kita akan tampilkan dan apa yang akan didapatkan oleh pembaca. Itu kelihatan dari rumusan masalah. Ketiga adalah metode penelitian. Ini problem solving di dalam kita melakukan sebuah riset. Nah, ini juga tidak banyak ya metode penelitian ini. Metode penelitian hanya selayang saja untuk mengungkapkan bahwa kita menggunakan penelitian ini dulu adalah dengan metode penelitiannya apa? Apakah kualitatif atau kuantitatif? Diceritakanlah sedikit lokasinya di mana, kemudian populasi sampelnya siapa, atau juga kalau dalam kualitatif dikenal setting sosial dan subjeknya siapa. Gitu. Nah, itu sekilas saja, tapi tidak banyak. Dan itu cukup dikembangkan, diurai setelah rumusan masalah. Paling 1 atau 2 alinea. 1 alinea saya kira udah cukup. Kalau alineanya agak banyak barisnya, misal 6 sampai 7 baris. Nah, kalau yang lain-lain itu tidak perlu. Tujuan tadi kan sudah kita taruh di preliminary, kata pengantar. Jadi cukup di sini menampilkan metode penelitian itu sedikit saja, semacam selayang pandang. Jadi kesan bahwa ini diangkat dari penelitian itu lagi-lagi kita tutupi, kita hindari supaya orang tidak mau membaca hasil penelitian gitu, tapi orang membaca buku. Nah, gitu kesannya gitu. Jadi kita giring mereka dari membaca hasil penelitian, tapi kepada membaca buku. Begitulah pentingnya seorang penulis buku monograf ini melakukan sebuah treatment ya terhadap hasil penelitiannya, menjadikan sebuah buku yang baik dan layak dibaca. Nah, berikutnya bagian teori. Bagian teori ini bagian kedua ya, atau kalau mau dibabkan itu bab 2. Nah, gitu. Bagian teori itu memuat teori-teori yang digunakan dalam penelitian.
dan tidak mengutip teori lain di luar teori hasil penelitian yang sudah ada. Nah, ingat. Jadi apa yang kita tuangkan di bab 2 di sini atau bagian kedua, kita tidak lagi ngutip teori baru. Karena ini kan prinsipnya diangkat dari hasil riset. Maka apa teori yang kita kembangkan dalam riset itu, itulah yang kita kutip berulang-ulang nanti, dan itulah yang kita jadikan, kita kembangkan menjadi teori kita dalam buku itu. Jadi tidak lagi nanti ambil buku baru, mungkin ada buku baru yang baru dibeli atau baru dapat di pustaka, kita masukkan lagi. Nggak boleh, itu merubah nanti struktur dan tatanan maupun substansi daripada penelitian secara keseluruhan. Nah, itu berbahaya nanti kalau dalam sebuah buku ya. Jadi kita tetap komit, konsisten, apa yang sudah kita hasilkan dalam riset itu, itulah yang menjadi sumber utama kita sebagai landasan teoritis kita. Nah, teori yang dikutip sesuaikan dengan judul ya, tentulah sama ya tadi ya, tema-tema atau variabel penelitian. Teori boleh dianalisis sebagai pengembangan dalam bentuk narasi dan argumentasi, sepanjang tidak menghilangkan substansi dari penulis. Nah, maksudnya begini, kita sudah punya teori yang dikembangkan di dalam landasan teori penelitian kita. Lalu itulah yang akan kita angkat menjadi buku. Nah, kita boleh analisis, uraikan, kita narasikan, kita deskripsikan lebih luas, kita kembangkan lebih baik, sepanjang tidak mengubah makna dari maksud penulis. Jadi yang sampai nanti penulisnya punya maksudnya A, gara-gara kita kembangkan dengan analisis tambahan uraian, malah maknanya jadi B, ya itu keliru. Tidak boleh. Jadi kalau takut nanti misalnya makna itu berubah, ya cukup kutip apa yang ada dalam buku, dalam hasil penelitian itu saja. Jadi tidak lagi menambah-nambah dalam bentuk uraian narasi-narasi yang lebih banyak, tapi pada akhirnya merubah makna dari teori yang dikembangkan oleh para pakar. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, tidak dianjurkan menambah teori baru. Tapi boleh dianjurkan Bapak Ibu mengembangkan analisisnya, mengembangkan uraian narasinya, dan menambah argumen-argumen yang terkait dengan teori yang kita gunakan itu. Silakan, ya. Mau dilihat dari perspektif apapun, teori-teori yang dikembangkan itu, sesuai kemampuan analisis penulis, boleh lakukan secara kreatif. Untuk katakan nambah halaman barangkali ya, boleh. Kemudian, atau juga menghaluskan bahasa yang dari sumber aslinya, atau juga lebih memberikan pemahaman lebih luas tentang teori yang digunakan mereka dengan perspektif penelitian yang sudah kita lakukan. Boleh. Intinya tidak boleh merubah makna atau maksud dari penulis. Itu saja intinya. Itu tidak boleh. Jadi kalau mau menganalisis, silakan, no problem. Kemudian berikutnya, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terkait dengan bagian hasil dan penelitian. Ya. Nah ini, bagian hasil dan penelitian ini adanya di bab 3. Karena kita tidak menampilkan lagi bab 3 itu di metodologi atau metode penelitian. Karena metode tadi sudah include di bab 1. Makanya bab 3 itu hilang. Jadi ciri khas buku monograf itu, dia diangkat dari hasil penelitian, jadi metodologi penelitian atau metode penelitian itu tidak muncul dalam bab khusus. Maka dia maju. Bab 3 hilang, jadi bab 4 jadi bab 3 gitu. Nah isinya apa? Yaitu memuat data hasil penelitian yang dianalisis dan dibahas seperti hasil penelitian. Artinya, apa yang kita temukan dalam hasil riset kita, itulah yang kita bahas, kita muat di dalam bab 3 kita, atau bagian ketiga dari buku kita itu. Sehingga buku itu betul-betul menampilkan hasil penelitian dan membahas hasil penelitian. Nah, Bapak Ibu boleh tampilkan gambar-gambar, seperti yang saya katakan tadi, tabel, dokumen-dokumen hasil penelitian sebagai pendukung analisis data dan pembahasan. Itu masukkan di dalam pembahasan. Jadi kalau dulu di disertasi atau tesis dia diletakkan di lampiran, sekarang foto-foto, gambar-gambar, tabel itu boleh masuk di pembahasan atau di bagian hasil untuk menambah data-data kita, memperkuat data-data kita. Gitu. Nah, demikian juga jangan merubah data hasil penelitian dalam bentuk publikasi, falsifikasi, dan plagiasi. Artinya begini, yang kita angkat itu kan jadi buku adalah hasil penelitian. Jangan sampai merubah bentuknya itu dalam bentuk publikasi. Publikasi itu artinya kita mengumpulkan riset-riset yang lain juga untuk mendukung riset kita itu supaya lebih baik. Itu nama publikasi dalam penelitian akademis.
Jadi diambil riset A, riset B, riset C, kemudian nanti dikompilasi, digabung dengan penelitian kita. Sehingga itu dijadikan buku monograf. Nggak boleh. Karena buku monograf itu berangkat dari satu hasil produk penelitian. Jadi kalau ada penelitian si A, si B, si C, katakan sejenis, mirip dengan penelitian kita, itu nggak boleh dikompilasi menjadi penelitian kita. Tidak boleh diangkat menjadi buku monograf. Itu dianggap dengan ada etika dalam menulis karya ilmiah itu namanya etika yang dilanggar adalah pabrikasi, ya. Pabrikan. Itu tidak boleh. Yang kedua, etika yang kita jaga juga falsifikasi. Mungkin data waktu penelitian kita kemarin tidak terlalu baik, tidak terlalu bagus. Lalu ditreatment, dirubah-rubah, ya, diputar sana, putar sini segala macam. Angkanya besar dikecilin, angka yang kecil dibesarin. Sehingga data itu menjadi data yang lebih bagus, lebih baik. Itu namanya falsifikasi, yaitu memalsukan data, istilah dalam filsafat itu. Falsifikasi. Itu juga tidak boleh. Seorang peneliti memasukkan data-data yang punya dia jelek, dimasukkan data yang baru, atau juga datanya yang lebih baik, sehingga penelitiannya lebih sempurna. Dia nggak begitu. Tidak boleh. Yang ketiga ya plagiasi, ya. Kita mencuri karya orang lain. Jadi mungkin penelitian kita yang mau dimonografkan itu tidak terlalu baik, kita ambil hasil data penelitian orang lain untuk mendukung penelitian kita yang akan dimuat di dalam buku monograf. Itu juga tidak boleh. Jadi hati-hati, ini tiga ini etika ini tidak boleh dilakukan oleh seorang akademisi di dalam dia membuat karya ilmiah. Baik itu dalam bentuk hasil penelitiannya, demikian juga dalam bentuk monograf buku. Dipublikasi, falsifikasi, dan plagiasi. Ya, ini dicatat betul. Mulai dari mahasiswa S1, mahasiswa S3 itu tidak boleh melakukan kecurangan seperti ini. Termasuk siapapun yang melakukan riset. Tidak boleh melakukan kecurangan seperti itu. Itu ada etika ilmiah, itu ada SU-nya, ya, ada aturan dan undang-undangnya. Bapak Ibu sekalian, bagian terakhir adalah conclusion, ya, kesimpulan. Atau juga bagian penutup. Apa yang diisi di dalam bagian ini, atau bab ini adalah memuat simpulan dari temuan hasil penelitian secara komprehensif. Jadi secara keseluruhan, ya, sekalian, ya. Nah, karena itu, ini sekaligus juga mempertegas novelty temuan kita itu apa. Jadi simpul di sini adalah simpul dari data yang kita temukan dari hasil penelitian di lapangan itu, secara empirik. Inilah yang kita simpulkan dalam penelitian kita. Yang kedua, dia merupakan jawaban singkat atas masalah pada bab 1. Nah, ingat bab 1 kan kita sudah bikin rumusan masalah, yang juga itu mencerminkan novelty kita. Jadi itu adalah korelasinya ke sana. Jadi dia jawaban singkat atas rumusan masalah yang sudah kita bikin bab 1. Jadi satu sisi dia merupakan simpul penelitian yang ada di bab 4. Sisi kedua dia adalah merupakan jawaban singkat dalam bab 1 yang rumusan masalah itu, dan itu adanya di bab 4 atau bagian 4. Nah, kemudian bahasanya berupa narasi deskriptif, bukan numerik. Maksudnya, kesimpulan itu dalam bentuk uraian-uraian narasi, bukan angka-angka. Jadi tidak boleh lagi, walaupun dia penelitian kuantitatif, ada angka-angka hasil penelitian, itu tidak boleh muncul lagi di bab 4. Bab 4 atau bagian kesimpulan penutup ini. Jadi dia betul-betul hanya muncul dalam bentuk narasi deskriptif, tidak lagi numerik atau angka-angka. Yang keempat, menutup semua tulisan dengan kata penutup. Isi intinya adalah kita bersyukur dan berterima kasih kepada orang-orang yang sudah katakan memberikan uluran pikiran dan hatinya kepada kita. Jadi kita bersyukur pada Tuhan dan berterima kasih pada semua pihak atau para pihak yang sudah memberikan berbagai bantuan kepada kita. Nah, bagian kelengkapan, Bapak Ibu sekalian, ada kelengkapan yang harus diisi. Apa itu diantaranya? Referensi kita, daftar pustaka, berapa banyak buku yang kita pakai, yang dalam riset kemarin, itulah yang dipindahkan ke buku monograf. Kemudian kurikulum PT yang singkat, kalau perlu cukup 1 lembar saja, tapi sudah menggambarkan semua kurikulum PT seorang penulis. Jadi nggak perlu sampai 3-4 lembar, malah orang bingung, ya. Ini identitas mana yang mau dibaca gitu kan. Nah, cukup 1 lembar, tapi sudah merangkum semua siapa kita. Nah, gitu. Mulai dari awal kita katakan berkarir, sampai kita posisi hari ini, sekarang. Itulah namanya CV singkat. Kemudian boleh dilengkapi dengan gambar, peta, dan lainnya jika dianggap penting. Kalau tidak, nggak usah. Cukup di kurikulum PT itu sudah mencerminkan sebuah buku yang baik. Tidak perlu ada lampiran-lampiran lagi. Karena tadi kan lampiran sudah kita tarik ke dalam.
mendukung data penelitian kita di bagian 3 itu. Sehingga gambar-gambar, peta, dan dokumen-dokumen ini tidak perlu kita masukkan ke dalam lampiran. Cukup CP aja udah mewakili kepentingan buku itu. Apalagi buku ini nanti misalnya mau dijual ke toko atau difasilitasi oleh badan tertentu, nah maka nilai jual itu perlu dijaga betul. Jadi penting ini diingat oleh penulis. Kemudian sistematika penulisan secara lengkap, inilah gambarannya yang saya sampaikan tadi. Ada preliminary, bagian pendahuluan, kemudian ada landasan teoritis, ada pembahasan dan analisis, ada kesimpulan dan penutup, ada pustaka, ada kurikulum PT, ada lampiran. Nah, jadi ada 8 komponen. Ya, semuanya yang dijadikan substansi sekaligus sistematika dari buku kita. Nanti mungkin boleh dimiliki ya oleh peserta ya, mungkin Pak Hairul atau Bu Nur, supaya masih bisa dapat oleh-oleh dari acara workshop kita. Nah, bagaimana tata penulisan buku ya secara teknis? Ini secara teknis yang disyaratkan baik secara nasional maupun internasional. Bukunya itu di ukuran 15 kali 23 cm. Kira-kira ukurannya seperti ini ya. Nah, ini Bapak Ibu bukunya. Ya. Nah, nampak ya? Ini ukurannya. Ini buku yang kita sebut dengan buku monograf itu. Tebalnya itu relatif lah ya. Kalau buku saya ini tebalnya hampir 400 halaman. Nah, tapi dengan ukuran seperti ini, jadi dia lebih cantik dia, lebih besar dari buku biasa ya. Kalau buku biasa kan kecil-kecil. Ini kayak buku referensi, saya punya juga, ini kecil. Nah, kecil dari ini. Jadi buku referensi lebih kecil dari buku monograf. Jadi buku monograf ini standarnya memang 15 kali 23 cm. Jadi nanti kalau ketika dibikin di A4, nah itu motongnya itu harus diukur betul supaya pas naskah itu nanti ukurnya 15 kali 23 cm. Karena kalau A4 kan lebih lebar ya, lebih besar ya. A4 itu ukurannya ya. Nah ini lebih gede dia, lebih panjang. Jadi kalau monograf dia sudah standar 15 kali 23 cm. Itu sudah internasional ya, sudah sama di mana-mana. Itu standar buku yang kita tulis. Kemudian fontnya bisa menggunakan Times New Roman, kebanyakan itu, atau juga Arial Nero ya. Tapi kebanyakan Times New Roman kalau untuk buku. Size-nya itu 10 sampai 12, tergantung nanti kalau halamannya kebanyakan, Anda mau katakan sederhanakan lebih sedikit, itu boleh di font 10 atau 11, yang tengah itu 11. Kebanyakan 11. Supaya tidak terlalu gemuk nanti halamannya gitu. Ada juga yang bikin sampai 12. Supaya apa? Supaya tetap halamannya nggak terlalu sedikit. Jadi kalau naskahnya sedikit, dia bikin fontnya lebih besar, sehingga halaman itu lebih banyak. Kemudian spasinya ada yang bikin 1, juga 1,5. Ya sama tadi, kalau memang naskahnya banyak, dia bikin 1 spasi. Tapi kalau naskahnya sedikit, dia bikin 1,5. Supaya halamannya agak nambah lah gitu ya, lebih tebal. Margin yang top atau left, top itu atas, left itu kiri, itu 2 inci. Nah, kalau ke kanannya berapa? 1,5. Itu sudah standar buku lah ya. Dan seperti saya lihat ini. Nah, ini dalamnya. Jadi, dari margin tengah, itu dia 2 inci. Atau dari kiri ya. Dari atas juga begitu. Kalau kanannya itu 1,5. Itu sudah standar pengetikan dalam buku. Page-nya minimal. Nah, ini ada minimalnya, 40 halaman. Kadang-kadang kan riset itu kan ada yang nggak terlalu tebal ya, paling hanya 75 halaman atau 100 halaman. Nah, ketika di press, dia menjadi 40 halaman. Itu udah standar minimal itu. Ada juga mengatakan 60, tapi banyak yang sepakat itu di 40 halaman. Karena 40 halaman itu sudah standar lah ya, dalam sebuah buku. Banyak buku-buku barat pun yang terbitnya tipis-tipis, tapi malah itu berkualitas. Dibikin oleh para pakar yang diangkat juga dari penelitian. Contoh misalnya buku Tyler ya, The Principle of Curriculum. Nah, buku itu cuma 35 lembar. Ditulis di tahun 1957. Tapi buku itu diangkat dari riset. Jadi kalau bicara kurikulum, bapak kurikulumnya ya Tyler itu. Red W. Tyler, tahun 57. Jadi kalau bicara kurikulum,
Kalau belum menggunakan buku Tyler ini, belum ketemu buku yang kitab sucinya kurikulum. Nah, begitu hebatnya. 35 lembar aja. Tapi dia menjadi buku betul-betul sandaran di dalam orang mengembangkan kurikulum. Maka itu sepakar apapun seorang pakar kurikulum, kalau dia tidak ngerti, tidak tahu bukunya Tyler, berarti dia belum menjadi pakar kurikulum. Nah, itu ya. Jadi nggak mesti tebal juga. Jadi maka itu UNESCO memberikan standar hanya 40 aja. Demikian juga LIPI, ya, Perpustakaan Nasional, sama. 40 halaman itu sudah menjadi syarat minimal. Tapi kan nggak enak ya lihat buku 40 lembar ya, tipis sekali ya hari ini ya. Sementara buku-buku orang kadang ratusan sampai gitu. Nah, maka itu ada yang sependapat tadi boleh digemukkan dengan menambah analisis, kemudian deskripsi, narasi, supaya halamannya tidak terlalu tipis. Tapi ingat, tidak berubah substansi hasil riset kita. Yang paling penting. Nah, kemudian dia menggunakan model notasi ilmiah, kutipan ilmiah. Banyak sekali modelnya. Nah, kalau saya cenderung memilih model footnote. Footnote itu adalah kutipan ilmiah yang sangat-sangat akademis. Karena dia menampilkan semua sumber-sumber dari buku yang memang jadi rujukan. Mulai dari nama pengarang, judulnya, kota penerbit, kemudian penerbitnya, tahun, halaman, sampai begitu disebutkan. Nah, walaupun demikian, penulis tentu punya gaya tarik masing-masing. Ada mungkin yang mau menggunakan model head note atau istilahnya catatan kepala, boleh juga. Yang modelnya tentu beda dengan footnote. Ada juga yang mau misalnya body note, yang catatan perut atau stomach note. Ya, body note itu mengutip di tengah, dikutip dulu baru nanti ada sumber kutipannya. Atau juga model endnote. Ya, endnote itu kutipan di belakang. Itu biasanya kutipan rapat. Misalnya ngutip satu spasi, 4 atau 5 baris. Nah, kemudian setelah dikutip di belakang itu ada sumber. Itu nama endnote. Jadi ada head note, body note atau stomach note, endnote, ada juga footnote. Nah, keempat-empat itu bisa dilakukan, digunakan, tergantung gaya penulisan masing-masing, tergantung minat dan selera masing-masing. Tapi kalau saya pribadi, hampir semua buku saya menggunakan model footnote. Karena footnote ini saya anggap sebuah notasi ilmiah atau model kutipan ilmiah yang sangat bertanggung jawab secara akademis. Jadi kita berani menampilkan semua sumber yang memang akurat terkait dengan penelitian kita. Nah, kemudian persyaratan publish buku yang akan kita terbitkan itu harus ada 3 nanti. Ada ISBN, ini kan dari Perpusnas ya, Perpustakaan Nasional, sekaligus juga barcode itu, biasanya langsung paket ya, ISBN itu dan barcode. Ada juga katalog, biasanya itu yang menjadi syarat dari sebuah buku ya, contohnya ini. Nah, ini di belakangnya. Ini ada barcode, ada juga ISBN, dari sini katalognya gitu. Jadi ada pertanggungjawaban yang memang menjadi sebuah pertanggungjawaban lembaga, sehingga buku itu layak menjadi sumber ya. Sumber-sumber juga nanti yang dibutuhkan oleh teman-teman, atau juga layak dipajangkan di Perpustakaan Nasional di Jakarta, bahkan juga secara internasional. Kalau sudah memiliki 3 ini, ISBN, barcode, dan katalog. Ini hampir semua buku sama lah ya. Kalau jurnal biasanya ISSN. ISSN itu keluarnya dari LIPI. Kalau ISBN keluarnya dari Perpustakaan Nasional. Dan sekarang gampang sekali ngurusnya. 1-2 hari udah bisa. Saya nggak tahu berapa biayanya itu untuk pengurusan ini. Jadi cepat sekali. Sangat mudah sekarang diberikan kebijakan agar semua masyarakat bisa menulis atau mengekspresikan tulisannya dalam bentuk buku. Ini diberi kemudahan sekarang, mudah sekali. Maka itu banyak orang yang tidak perlu punya penerbit, tapi dia punya izin untuk bisa menerbitkan buku gitu. Nah, itu boleh. Misalnya Prodi PIAUD di Stein Bengkulu mau menjadi katakan lembaga yang menerbitkan buku. Jadi tidak perlu punya penerbitan atau percetakan, tapi cukup dia punya lisensi untuk mengurus perizinan, itu udah cukup. Nah, nanti bisa diterbitkan oleh Prodi PIAUD misalnya di Stein Bengkalis. Jadi boleh, itu tidak masalah diterbitkan. Jadi siapapun sekarang diberi kesempatan, keleluasaan, boleh menerbitkan buku.
izin dibuka selebar-lebarnya, jadi birokrasinya sudah sangat mudah sekarang. Kalau dulu kan hanya yang punya penerbitan ini, yang punya percetakan, baru bisa ngurus buku-buku. Kalau tanpa percetakan, penerbitan yang memang perusahaannya sudah elit, tidak boleh. Nah, sekarang enggak. Maka itu sekarang banyak perusahaan-perusahaan penerbitan ini bangkrut, Bapak Ibu. Ya, banyak yang kolaps. Tidak banyak lagi bertahan. Kecuali yang mereka punya sebuah holding, yang punya jaringan kuat, sehingga bukunya bisa bertahan. Nah, biasanya seperti itu, dia penerbit khusus pekerjaannya menerbitkan. Kemudian toko buku khusus punya pekerjaan memasarkan. Seperti misalnya Gramedia. Nah, umumnya itu dia kalau bukunya udah terstandar, itu pasti masuk Gramedia. Jadi buku yang diterbit oleh para penerbit itu, dia sudah punya jaringan semua untuk memasarkan bukunya. Yang sekarang masih eksis dan besar itu ya Gramedia ya, di hampir semua daerah. Selain itu sudah mulai ada yang tiarap, ada yang gulung tikar, ya, ada yang tidak mampu lagi bertahan untuk meneruskan penerbitannya, malah mereka mengambil hanya posisi pengurusan aja, izin dan sebagainya. Jadi banyak sekali yang tutup bukunya, termasuk buku-buku saya, berapa banyak penerbit yang saya sudah berikan buku terbit, nggak bisa lagi bertahan. Mereka nggak kuat bersaing dengan penerbit-penerbit besar dan pemasaran yang besar itu. Kalau dulu kan mereka menerbitkan bisa main proyek, dibikin, diterbitkan. Kebanyakan buku-buku saya itu seperti itu. Karena buku saya lebih banyak pegangan guru dan dosen gitu. Manajemen, ada manajemen kelas, teknologi pendidikan, kurikulum. Nah, sekarang karena penerbitnya tutup, ya buku-buku itu nggak bisa beredar lagi gitu, berkembang. Nah, kalau mau kita update, kita pindahkan ke penerbit lain, kita modif bukunya, kita terbitkan di penerbit yang berbeda. Nah, itu cara-cara yang kita bisa lakukan untuk mengupdate buku-buku yang lama-lama. Karena di Indonesia itu umumnya penulis jarang sekali mengupdate bukunya. Sekali terbit, ya udah itu untuk selamanya. Sampai mati, penulisnya nggak pernah mengupdate bukunya. Beda dengan kalau buku-buku asing. Buku asing itu ketika dia terbitkan satu buku, dan itu biasanya tim ya, dan itu diangkat dari hasil riset. Kemudian dia bikin yayasan yang mengelola buku-buku tersebut. Sehingga walaupun penulisnya sudah meninggal, tapi yayasan yang mengelola buku itu terus mengupdate. 2 tahun sekali diupdate, 2 tahun sekali, bahkan setiap tahun. Sehingga kalau buku asing itu, kalau Bapak-Bapak mau cari, sekarang tahun 2020, 2022 itu sudah terbit dia. Sebagai edisi terbaru dari buku tersebut yang dikelola oleh yayasan. Nah, begitu hebatnya mereka menghargai karya-karya akademis seperti ini. Kita kan nggak terbit sekali, ya udah itu untuk selamanya gitu. Nggak pernah lagi dilihat, nggak pernah lagi dikoreksi, nggak pernah lagi bikin edisi-edisi misal khusus misalnya, kalau ada tambahan-tambahan bab. Kalau mereka nggak, itu selalu setiap edisi terbit ada tambahan. Walaupun hanya misalnya 10% tambahannya itu, tapi itulah yang membuat buku-buku barat itu, buku asing itu, sampai ribuan lembar gitu. Karena setiap tahun dia mengupdate buku itu, setiap update tambah halaman. Nah, begitulah cara mereka menghargai karya akademis, sampai orangnya nggak ada lagi, tapi itu turun-temurun. Kayak menjadi sebuah, katakanlah, mata pencaharian finansial bagi sebuah badan atau lembaga. Nah, begitu hebatnya ya, buku-buku tersebut. Katakan buku seperti misalnya Benjamin S. Bloom, ya tentang ranah belajar itu. Itu sampai sekarang, terus terbit itu, tiap tahun diupdate. Maka itu kalau kita tidak mengikuti perkembangan buku ini setiap tahun, kita ketinggalan gitu. Katakan kita punya bukunya di tahun 2007. Sekarang udah edisi ke-12 misalnya gitu. 2007 ke 2020 itu sudah 13 tahun. Berarti dia sudah terbitkan sampai 13 edisi. Nah, berapa banyak kita ketinggalan informasi dengan update buku yang mereka lakukan. Begitulah mereka menghargai ilmu dan akademis, sehingga ilmu-ilmu mereka selalu berkembang baru. Dan yang ditambah baru itu adalah hasil update dari riset penelitian. Bukan dari asumsi, pemikiran, atau konsep-konsep saja. Tapi update-nya dari hasil penelitian. Maka itu buku barat itu hampir semua, rata-rata mereka diangkat dari riset. Apakah riset hanya para guru besar, atau riset juga dengan tim mahasiswa-mahasiswa doktoralnya, umumnya begitu. Jadi mahasiswa doktoral, dia turunkan riset, itu diangkat jadi buku. Itu jadi buku monograf juga sebenarnya.
Tapi satu sisi mereka menganggap itu buku reference. Tapi padahal kalau cara seperti itu adalah buku monograf. Jadi kalau Anda lihat nanti buku-buku asing itu punya penulis sampai 3 orang, ada 8 orang. Ada juga kompilasi kayak diangkat dari simposium misalnya ya. Nah, itu juga banyak sekali penulisnya yang tergabung di dalam kelompok-kelompok itu. Sehingga buku itu ramai penulisnya gitu, nggak masalah bagi mereka. Makin banyak yang menulis, makin banyak kontribusi keilmuan yang baru. Nah, inilah yang bisa dijadikan rujukan kita, panduan kita untuk menulis buku. Jadi intinya menulis itu mulai saja. Tidak usah nunggu ngumpul semua yang terbaik, yang bagus. Enggak. Apa yang kita punya, apa yang kita pahami, apa yang kita miliki, tulis saja dulu. Sambil jalan berbenah, sambil jalan kita perbaiki. Di mana yang gatal kita garuk. Nah, begitu ya. Jadi nggak usah nunggu perfect betul baru kita menulis. Tidak usah. Pokoknya tulis saja apa yang sudah kita rasakan, sudah kita minati, dan kita cenderung itu menjadi kontribusi yang bisa membuat kita lebih kaya dari segi ilmu dan wawasan. Nah, itu sudah prinsipnya modal untuk kita bisa menulis dengan baik. Bapak-Ibu sekalian, teknik penerbitan buku, penerbit yang terpublish ya, ada juga penerbit yang sudah populer, yang sudah kuat lah katakan begitu. Nah, biasanya kalau seperti ini mereka menerima naskah kita. Naskahnya, editornya mereka semua ngurusnya, semua administrasi, mereka melakukan penerbitan dan pemasaran. Kita hanya nanti memberikan naskah, kalau naskah itu dianggap layak, maka mereka lah yang melakukan semuanya. Nah, semua biaya dari penerbit. Dan malah kita kalau seperti ini dapat nanti royalti tahunan itu 8-14%. Kebanyakan dia ambil tengah, 10-12%. Tapi kalau makin elit perusahaan penerbitnya, dia bisa memberikan 14%. Kalau sedang-sedang, biasa saja, itu standar 8% dalam satu kali penerbitan. Misalnya penerbitan Bapak Ibu itu bukunya katakan 1000 eksemplar dalam setahun. Nah, nanti buku itu dihitung berapa yang terjual. Yang terjual itulah dihitung royaltinya. Jadi bukannya diterbitkan. Yang tidak dibeli orang atau rusak segala macam dari 1000 tadi itu dikembalikan ke penerbit. Itu cara mereka ngitungnya seperti itu. Jadi berapa yang terjual dari produk 1000 itu, itulah yang dihitung, yang dibayar pada kita. Nah, cuma persoalannya kita kan nggak memantau berapa banyak sebenarnya yang terjual di pasar, di toko. Kita hanya paling menerima kejujuran mereka aja. Saya juga begitu, tiap tahun kadang-kadang hanya dikirimi ada bill-nya, bahwa kami udah kirim royalti buku Bapak, judulnya ini. 12% kali sekian yang terjual. Kemudian naskah yang terbit kemarin 5.000 misalnya. Dari 5.000 itu kembali ke gudang sekian, ke pasar sekian, yang di pasar terjual sekian. Nah, itulah yang dihitung royalti kita. Jadi yang lempar ke pasar itu belum tentu juga terjual gitu. Nah, beginilah dinamika ya Bapak Ibu sekalian. Maka itu kalau kita memang betul-betul berharap menjadi penulis ini orang kaya, berduit, agak susah juga gitu. Tapi orang berilmu, oke. Tapi kalau berduit atau mengandalkan ke sini, susah. Beda dengan buku-buku karya orang Barat. Kalau Barat itu memang buku itu menjadi andalan dan itu menjadi sumber pendapatan mereka. Dan itu terjamin mereka sumber kehidupannya, keluarganya, dan sebagainya. Tapi di Indonesia, sampai hari ini belum ada penghargaan yang layak kepada penulis. Ya. Jadi kalau menyandarkan kehidupan kita pada tulisan, atau karya-karya buku ini minim ya. Nah, tapi ada kepuasan batin kita menulis, ada kepuasan kita bisa berbagi dengan ilmu yang kita miliki pada orang lain. Yang kedua, ada juga model nanti penulis yang biaya penerbitan sendiri. Nah, contohnya kita punya naskah yang sudah dijadikan buku, tapi mungkin naskah kita itu pas-pasan ya, sehingga belum layak jual atau kategorinya belum bisa masuk ke Gramedia misalnya atau toko-toko buku lain. Maka cara yang kita lakukan adalah kita membiayai sendiri penerbitan itu. Jadi kita ngurus administrasinya atau nanti misalnya melalui lembaga di fakultas. Apakah melalui prodi fakultas atau lembaga-lembaga lain, itu boleh dilakukan. Nah, demikian juga editor biasanya itu dari kita juga. Siapa nanti yang di lembaga itu, kalau prodi mungkin ketua prodinya jadi editor atau juga langsung melakukan penerbitan. Nah, penulis tidak mendapat royalti di sini,
tapi dia bisa mendapatkan uang langsung dari penjualan misalnya. Kalau buku itu dianggap layak, dia jual ke pihak pengguna, apakah ke mahasiswa, apakah masyarakat. Kalau dianggap penelitiannya bagus, layak, ya dia dapat untung dari jual langsung itu. Tapi ke toko buku, walau alam, tinggal nego nanti ya. Nego, Pak, Bu, saya punya buku ini. Tolong ya bantu jual sini. Royalti untuk Anda sekian. Misal harganya 100.000. Anda dapat 20%. Jadi saya jual taruh sini hanya 80.000. Nah, gitu misalnya. Bisa. Seperti itu. Atau penjualan langsung. Pemasaran terkait dengan orang yang membutuhkan. Nah, begitulah. Atau juga model ketiga yang tidak saya buat. Ada lembaga yang membiayai dari lembaga internal kita. Apakah fakultas yang membiayai penerbitan? Apakah institut atau juga prodi yang membiayai penerbitan kita? Itu juga bisa dilakukan. Itu artinya ada yang kepedulian lembaga kepada para dosennya atau pada guru, sehingga guru difasilitasi atau dosen difasilitasi untuk menerbitkan buku-bukunya. Ini bagus sekali dan sangat-sangat bijak kalau ada pimpinan yang memperhatikan kepedulian tridharma kedua ini untuk dosen menerbitkan buku. Nah, kalau demikian halnya, saya yakin setiap tahun mungkin dosen akan berlomba-lomba membuat buku. Biaya aja misal penerbitannya, apakah 15-20 juta misalnya, atau 50 juta. Kalau kami pernah lakukan itu 50 juta satu judul buku. Jadi terserah mau riset kayak mau buku apa. Nah, kebetulan saya buku yang saya bikin buku ini dulu. Ini dibiayai oleh lembaga 50 juta Filsafat Ilmu. Nah, ini dipakai di S2 dan S3 di seluruh tanah air. Jadi saya angkat menjadi buku Filsafat Ilmu ini. Jadi dibiayai oleh lembaga institusi waktu itu IAIN ya, 50 juta. Nah, bayangkan kalau dosen setiap tahun dibiayai 50 juta untuk menulis sebuah buku. Berapa banyak selama pengabdiannya dia akan melahirkan buku. Nah, cuma persoalannya tidak semua pimpinan punya komitmen mau membiayai untuk guru-guru atau dosen menerbitkan buku itu. Maka itu saya salut sekali kalau ada lembaga pimpinannya punya kepedulian mau memfasilitasi dosennya membiayai untuk menerbitkan buku-buku itu. Itu luar biasa. Bayangkan kalau dosennya di satu fakultas ada katakan 50 orang, berarti satu tahun terbit 50 buku. 10 tahun 500 buku. Nah, gila kan? Nah, inilah luar biasanya sebuah kebijakan, kearifan lokal, wisdom untuk dunia akademik. Mudah-mudahan ya stand kita di Bengkalis bisa merambah ini dan bisa melakukan ini ke depan, insya Allah. Ya. Karena ukuran sebuah lembaga itu berkelas atau tidaknya itu karyanya itu. Jadi satu sisi output mahasiswa, sisi kedua output akademis itu menjadi ukuran bonafit tidaknya sebuah lembaga pendidikan itu akademis. Jadi kalau sebuah lembaga tidak pernah membiayai dosen, tidak pernah membiayai penerbitan, tidak pernah membiayai riset, itulah tradisionalnya lembaga pendidikan. Dan dia tidak akan bisa kompetitif menuju dunia pendidikan global seperti hari ini tanpa karya, tanpa melahirkan sebuah hasil riset atau riset universitas yang dilakukan. Seperti Pak Rektor tadi katakan bahwa buku itu adalah salah satu ukuran sebuah lembaga itu bonafit atau tidak. Gitu. Jadi bukan banyak uangnya gitu, tapi banyak karyanya. Begitu. Jadi outputnya banyak mahasiswa, kemudian output karya-karya dosennya pun banyak. Dan dosen sangat malas menulis kalau tidak ada reward. Saya melihat begitu. Pengalaman saya dari dekan, dari rektor, direktur ya, sampai ketua Kopertais, itu 4 lembaga itu kan habislah semua jabatan tertinggi di kampus gitu ya. Jadi artinya jabatan-jabatan itu sudah saya lewati semua. Hampir semua sama. Dosen menunggu uluran tangan itu dari pimpinan supaya mereka bisa meneliti, menulis. Dan gairah itu akan luar biasa kalau ada dukungan reward diberikan oleh pimpinan itu. Dan saya sudah buktikan itu. Mereka menulis, kita biayai, kita modalin. Gitu. Ya, kalau enggak, mereka akan mencari kesibukan di luar. Cari sumber lain yang bisa mendukung, menopang kebutuhan mereka. Nah, kalau di kampus ada, ngapain kita lari keluar?
Nah, inilah makanya kebijakan seorang pimpinan di level apapun ini sangat penting. Jadi kalau ada bicara anggaran, prioritaskanlah ada reward untuk dosen bisa berkarya dan menulis. Apakah dengan riset atau juga dengan buku. Saya yakin akan berlomba-lomba nanti Pastabikul Khairat untuk menulis karya ilmiah itu kalau ada reward yang diberikan oleh pimpinan di sebuah lembaga. Bapak Ibu sekalian, udah cukup banyak ya bicara kita ini. Mungkin Nyanya udah tidur ini. Ini referensi bacaan ya, model yang kita boleh kutip. Saya berikan ada 5 model. Nah, Bapak Ibu boleh pilih nanti model apa saja. Yang pertama adalah APA Style. APA Style itu American Psychological Association. Ini untuk lebih banyak pada pengutipan model tulisan-tulisan psikologi. Psikologi, saya kira kalau PIAUD masuk psikologi juga lah ya. Mirip lah itu. Apa yang dia tampilkan dalam pustakanya itu nama penulis, tahunnya di depannya, kemudian judul buku, kalau ada edisinya, lalu tempat terbitnya, kotanya maksudnya, lalu penerbit. Nah, ini biasanya di dalam ilmu sosial dan sains, bukan sisal ya, sosial. Ini psikologi ya utamanya. Kemudian model kedua yaitu MLA Style, atau istilah mereka itu Modern Language Association. Nah, ini kalau nanti untuk menulis buku-buku bahasa atau riset-riset yang sifatnya bahasa. Nah, ini model pustakanya, yaitu nama penulis, judul buku, tempat terbit, penerbit, tahun terbit, tahunnya di belakang. Ini juga dalam sosial dan sains, tapi dalam bahasa, language. Yang ketiga, dikenal lagi ada Chicago and Turabian Styles. Ini digunakan untuk di umum ya, perguruan tinggi, bisa juga sosial. Apa yang mereka munculkan, nama penulis dalam pustakanya, judul buku, tempat terbit, penerbit, tahun terbit. Mirip juga dengan MLA Style tadi. Yang keempat adalah model AMA Style. AMA Style ini adalah untuk di bidang kesehatan, American Medical Association. Apa yang dia munculkan dalam pustakanya ada nama penulis, ada judul buku, tempat terbit, penerbit, tahun. Ini biasa di dalam dunia medis, apakah akademi kebidanan, sekolah tinggi kesehatan dan sebagainya. Nah, ini model yang kelima adalah model yang digunakan juga secara umum, tapi kampus ya melahirkan, yaitu Harvard Reference Styles. Harvard Reference Style ini dia menampilkan ini yang lebih banyak dipakai di dunia ini seperti ini. Yang dimunculkan adalah nama penulis, judul buku, kemudian tempat terbit, lalu penerbit, tahun terbit. Nah, kalau dia dijadikan footnote, ini jadi footnote lebih banyak. Itu dia tampilkan adanya halamannya dengan halaman yang dikutip. Di halaman dikutip itu ditampilkan langsung di dalam footnote di bawah catatan kaki itu. Jadi setelah tahun dia tampilkan footnote. Ini yang saya katakan tadi, yang model yang sangat akademis itu adalah catatan-catatan yang berani menampilkan semua sumber-sumber identitas sebuah buku. Jadi sebuah buku itu identitasnya masuk semua dalam sumber yang dia kutip itu. Nah, itu menunjukkan bahwa makin dia akademis. Semakin dia menghilangkan sumber-sumber itu, misalnya hanya muncul seperti Hipnot tadi. Menurut Mukhtar, tahun 2000 mengatakan bla 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 bla. Nah, itu kan banyak yang dibuang. Judul bukunya dibuang, kotanya dibuang, halamannya nggak ada. Itu makin menunjukkan lemahnya, rendahnya akademis. Itu saja sebenarnya beda yang kalau saya lihat, saya nilai dari model-model footnote itu, atau catatan-catatan yang ada. Baik yang sifatnya head note, body note, end note, sampai ke footnote. Nah, Bapak Ibu silakan pilih. Kalau nanti yang mungkin mau ngambil yang model psikologikal, boleh ya, psikologi. Atau model bahasa, atau model yang medis, kesehatan, atau model yang Harvard University. Ya, istilah Harvard Reference Style. Ini semua tidak ada harga mati. Yang penting konsisten. Jadi kalau diambil model apa atau American Psychological Association Style, ya itu saja yang dipegang, jangan diacak. Nanti ya, bab 1 digunakan apa, bab 2 MLA, bab 3 model Harvard. Itu yang nggak boleh Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu perlu ditagih itu konsistensi dalam menulis sumber itu. Jadi kalau model apa semua. Kalau model Harvard semua. Gitu. Itulah konsistensi seorang penulis yang wajib dimiliki oleh siapapun kita diantaranya. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah pengantar saya Pak Hairul. Sudah kebanyakan, nanti gak kebagian kita diskusi.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian yang sudah cukup makan waktu hampir 2 jam ya. Mudah-mudahan barokah untuk pencerahan kita semua. Amin. Sebagai bagi pengalaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.